Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ana dari Robi tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah lainnya, tentunya semua bermanfaat buat sahabat Jundu. Dan mudah-mudahan di puasa Ramadan ini kita semua diberikan kekuatan dan menjalani ibadah puasa ini dengan khusyuk dan khidmat sehingga menjadi puasa yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Jundu Channel, pada kali ini Ana akan menceritakan tentang kisah Sunan Kalijaga. Pasti sahabat Indonesia kenal banget nih Sunan Kalijaga yang merupakan wali Songo, ya kan? Nah, tapi untuk kisah Sunan Kalijaga ini panjang sekali dan berjilid-jilid. Tapi Ana akan berusaha untuk menceritakan kisah Sunan Kalijaga dari versi Ana sendiri dan dari beberapa referensi yang Ana dapatkan. Tapi sebelum melanjutkan pembahasan ini, bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate-nya. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Jundu. Karena membahas tentang Sunan Kalijaga yang sangat terkenal di Pulau Jawa ini, Ana pakai kostum yaitu batik. Tadinya Ana nyari blankon tapi nggak ketemu blankon, ya harus beli dulu. Lama ya udahlah, apa ya yang menunjukkan kayak Nusantara gitu, akhirnya Ana pakai batik ya. Ya mudah-mudahan lah bisa mewakilkan dari cerita dari Sunan Kalijaga. Sahabat Jundu, Sunan Kali adalah panggilan pendek daripada Sunan Kalijaga. Nah, jadi setelah Syekh Siti Jenar kembali ke Hadrat Allah SWT, ya, maka praktis yang menjadi penghubung antara pandangan Islam dan Jawa adalah Sunan Kalijaga. Dan nama kecilnya adalah Raden Syahid yang merupakan wali Songo yang amat populer di tanah Jawa. Namun tak banyak nih orang yang tahu tentang ajaran yang dibawanya. Umumnya orang pada mengetahui ajaran daripada Sunan Kalijaga itu seperti lewat kidung atau tembang. Di antara yang paling terkenal tuh ada tembangnya itu Lir Ilir. Tahu gak sahabat Jundu? Ini jadi ada bait syair tuh tentang Lir Ilir. Mungkin kalau tidak copyright, Anda taruh nih lagu daripada Lir Ilir yang biasa dinyanyikan oleh anak-anak SD di Jawa. Sunan Kalijaga adalah putra seorang Adipati Tuban yaitu Jawa Timur, Tumenggung Wilatikta. Nah, tentu saja nih kedudukan adipati di zaman ini sama sekali berbeda dengan jabatan yang ada pada saat sekarang kayak bupati atau presiden di zaman sekarang. Jadi kekuasaan adipati itu sama dengan raja, tetapi di bawah kekuasaan maharaja. Sama sih sebenarnya kayak presiden. Jadi ada presiden, ada gubernur gitu dah. Nah, jadi itu adipati ini kayak semacam gubernur kalau sekarang. Sementara Tumenggung Wilatikta yang disebut juga sebagai Ariteja IV merupakan keturunan Ariteja III, Ariteja II, Ariteja I. Nah, sedangkan Ariteja I adalah putra dari Arya Adikara atau Ranggalawe. Yang terakhir ini nih adalah seseorang pendiri dari kerajaan Majapahit. Dahsyat luar biasa. Sahabat Jundu, ketika Raden Syahid lahir di bumi Tuban, keadaan Majapahit pada saat itu cukup lagi susah-susahnya, lagi surut. Nah, beban uputi kadipaten, setiap kadipaten terhadap pemerintah pusat itu begitu besar, sehingga masa remaja Raden Syahid ini penuh dengan keprihatinan. Lebih-lebih ketika Tuban dilanda musim kemarau yang sangat panjang. Nah, ini nih, gelora jiwa pemuda Raden Syahid ini tak tertahan, sehingga bertanya kepada ayahandanya, mengapa rakyat kadipaten Tuban yang sudah hidup sengsara dibuat lebih menderita ramanda? Kalau orang-orang Jawa gitu, ramanda, kalau nanya kepada ayahnya. Jadi lagi musim kemarau tapi diberikan beban pajak yang begitu besar. Tentu saja sang ayah menjadi merah mukanya. Maksudnya apa? Jadi bingung mau jawab apa. Dalam hal ini sang ayah udah nggak bisa apa-apain, nggak bisa berbuat apa aja. Karena ia hanya seorang raja bawahan. Mirip dengan situasi sekarang, ya kan? Jadi gubernur juga nggak bisa apa-apa kalau udah presidennya mengatakan seperti ini. Ya mau kata apa dah? Ya susah udah. Sebenarnya situasi politik zaman dulu itu hampir sama dengan sekarang. Cuman beda zaman aja. Jadi zaman dulu itu juga banyak elit yang ketahuan berbuat salah, bahkan terbukti secara hukum. Tetapi dengan enteng menyatakan kepada khalayak ramai mereka tidak bersalah. Raden Syahid akhirnya memilih menjadi maling keliling. Tahu gak maling keliling? Jadi dia merampok tapi untuk kebaikan. Nah, mula-mula ia bongkar nih gudang kadipaten, diambil semua tuh bahan makanan, diambil semua, kemudian dibagi-bagiin kepada orang-orang miskin, orang-orang yang fakir miskin yang membutuhkan, dan intinya itu secara diam-diam.
Dan penerima bahan makanan pun nih luar biasanya itu nggak pernah tahu siapa orang yang memberikan bahan makanan ini. Padahal Raden Syahid yang mengambil bahan makanan dari gudang kadipaten itu. Namun lewat intaian para penjaga keamanan kadipaten, akhirnya Raden Syahid ketahuan juga, tertangkap basah nih. Ia dibawa dan dihadapkan kepada Adipati Tumenggung Wilatikta. Wah, dihukum nih. Akhirnya disidang, bla 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 bla. Akhirnya terbukti bersalah karena ada saksi mata. Sayang zaman itu nggak ada handphone. Kalau ada handphone pasti udah viral tuh Raden Syahid. Sungguh malu nih sang ayahnya. Keluarga Adipati merasa tercoreng dengan tindakan putranya Raden Syahid nih. Diusir nih sang putra dari istana kadipaten. Nah, pengusiran ini sebenarnya nggak membuat jera Raden Syahid. Ini luar biasa Raden Syahid. Ia terus melakukan perbuatan maling seluring itu tuh. Ia melakukan perampokan dan pembegalan terhadap orang-orang kaya di Kadipaten Tuban. Wah, ini lebih dahsyat lagi jadi Raden Syahid ini. Jadi Raden Syahid ini melakukan perampokan dan pembegalan itu tidak lagi di gudang kadipaten, tapi pembegalan di jalan-jalan. Kalau ada orang kaya lagi ini dibegal sama Raden Syahid ini. Dahsyat luar biasa. Tapi Raden Syahid ini merampok dan membegal itu tidak untuk kebutuhan dirinya, tapi untuk dibagikan kepada orang-orang miskin dan orang-orang fakir miskin, pokoknya orang yang membutuhkan. Tidak untuk memperkaya dirinya. Ininya luar biasa. Jadi kalau di film hero-hero tuh kayak Robin Hood itu, mencuri untuk kebaikan orang-orang. Luar biasa Raden Syahid waktu di masa mudanya. Tapi karena udah kelamaan melakukan hal itu, akhirnya mendapat intaian dan dari mata-mata, kemudian ketahuan juga nih, tertangkap lagi. Kali ini ia diusir oleh Adipati dari wilayah Kadipaten. Diusir lagi nih, tadi kan diusir dari istana, ini dari wilayahnya, dari Kadipaten. Nggak ampun lagi dah, bila ketangkap Kadipaten Tuban, maka Raden Syahid pun keluar Kadipaten Tuban. Jadi udah nggak ada ampun lagi nih untuk Raden Syahid, ya, karena udah ketahuan 2 kali. Akhirnya setelah pengusiran dari Kadipaten Tuban ini, Raden Syahid ini pergi entah kemana. Pokoknya nggak tahu tujuannya kemana. Tapi ia tidak menghentikan perbuatan maling seluring ini. Ia justru terus melakukan hal itu sampai suatu hari di hutan Jatiwangi, ia melihat seorang laki-laki tua yang bernama Sunan Bonang. Tetapi dia nggak kenal nih, ini siapa sebenarnya Sunan Bonang. Pokoknya ada orang bawa barang dagangan atau dana lain, pokoknya bawa harta banyak. Pokoknya dijegat sama Raden Syahid ini. Pokoknya dimalingin dah, dibegal intinya. Padahal Sunan Bonang ini adalah wali yang termasuk dari Wali Songo ini. Karena nggak kenal Raden Syahid, udah dihajar juga, disikat juga sama Raden Syahid kepada Sunan Bonang ini. Dengan kepandaian pencaksilatnya, Sunan Bonang pun akhirnya lumpuh juga. Jadi Sunan Kalijaga ini, maksudnya Raden Syahid ini belum jadi Sunan Kalijaga. Raden Syahid ini memiliki bela diri yang luar biasa, Masya Allah. Dan Sunan Bonang pun juga punya bela diri, tapi karena beda usia akhirnya kalah juga nih Sunan Bonang. Sunan diminta menyerahkan bekal yang dibawanya, termasuk tongkatnya pengen diminta oleh Raden Syahid yang tampak berkilauan itu, karena dia cakep nih tongkatnya Sunan Bonang nih. Jadi beliau ini belum tahu ya siapa Sunan Bonang itu. Jadi masih dianggap orang biasa aja. Padahal latar belakang orang yang dirampok ini adalah Sunan Bonang, yaitu Wali Songo. Dan akhirnya Sunan Bonang tidak akan memberikannya. Tapi Raden Syahid ini berkata keras kepada Sunan Bonang dan mengatakan bahwasanya tujuan ia merampok itu adalah untuk menolong mereka yang miskin. Dalam peristiwa itu banyak percakapan yang terjadi antara Sunan Bonang dan Raden Syahid. Dan alhasil pertemuan itu membuat Raden Syahid luluh atas Sunan Bonang. Ya jelaslah lawannya Wali Songo, ya kan? Pertemuannya dengan Sunan Bonang itulah yang membuat Raden Syahid menyerahkan hidupnya. Ia akhirnya menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan itu meski tampak mulia, tetapi tetap merupakan jalan yang salah. Akhirnya dia sadar deh tobatnya dari Sunan Bonang. Akhirnya Raden Syahid ini menyatakan diri untuk berguru kepada Sunan Bonang. Dengan demikian Sunan Bonang merupakan guru spiritual yang pertama bagi Raden Syahid. Sunan Bonang menerima Raden Syahid sebagai muridnya, yaitu Jaka Syahid ini diperintah untuk tetap berada di tepi sungai nih sampai sang Sunan kembali menemuinya. Nah ini nih kisah yang dimana tuh yang kalau di film itu terkenal banget tuh, Sunan Kalijaga lagi betapa di tepi sungai. Nah ini nih, jadi memang diperintahkan oleh Sunan Bonang. Nah ternyata Raden Syahid ini bertapa atau bersemedi itu udah bertahun-tahun. Jaka Syahid itu nunggu dengan setia tuh kedatangan Sunan Bonang. Beliau bermeditasi di pinggir sungai atau kali, yaitu sebuah kepatuhan yang luar biasa dalam ajaran ma'rifat dan merupakan sikap tunduk dalam berguru spiritual. Dahsyat luar biasa. Beliau nih kalau udah
berguru. Kalau udah belajar nih sama satu guru, dahsyat luar biasa. Taatnya Masya Allah, sami'na wa ata'na. Jadi bukan teori yang dipelajari, melainkan mujahadah, berjuang untuk mengalami kebenaran. Dahsyat luar biasa daripada Sunan Kalijaga ini. Sahabat Judu, dalam salah satu cerita, dalam masa penantian Jaka Syahid untuk kedatangan daripada Sunan Bonang ini, itu dikisahkan bahwa beliau menunggu dengan duduk bersemedi di pinggir kali dengan khusyuk hingga tuh, ya Allah, rerumputan dan semak-semak menutupi tubuhnya. Dan karena itu, ketika Sunan Bonang datang, itu Sunan Bonang itu hendak kesulitan mencari di mana nih Raden Syahid. Hampir nggak bisa nemuin, karena udah ketutupan rumput dan semak-semak, udah saru nih. Dahsyat luar biasa tuh. Dengan penuh kewaspadaan dan hati-hati, akhirnya Sunan Bonang pun juga menemukan nih. Pada tahap tabliknya, Sunan Bonang mengembangkan Raden Syahid ini untuk mewariskan ilmu-ilmu agamanya dan spiritual kepadanya. Singkat cerita, Raden Syahid ini mampu mewarisi ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Sunan Bonang. Setelah itu, Raden Syahid masih berguru kepada para waliullah yang ada pada zaman itu, seperti Sunan Ampel, Sunan Giri, dan beliau pun juga berguru kepada Pasai dan berdakwah di wilayah Semenanjung Malaya. Dahsyat luar biasa. Dan Raden Syahid ini pun juga pernah berdakwah di daerah Patani, Thailand Selatan. Dalam Hikayat Patani, Raden Syahid ini dikenal juga sebagai seorang tabib. Bahkan di dalam riwayat Patani, Raden Syahid ini pernah menyembuhkan Raja Patani yang memiliki penyakit kulit yang luar biasa hebat yang tidak sembuh-sembuh. Dan di wilayah tersebut, Raden Syahid dikenal dengan nama Syekh Said, dan dia juga dikenal sebagai Syekh Malaya. Yang bisa jadi Syekh Malaya merupakan panggilan bagi Sunan Kalijaga yang pernah menjadi juru dakwah di wilayah Malaya tersebut. Dahsyat luar biasa. Sahabat Jundu, dalam Khazanah Ma'rifat Jawa, gelar Syekh Malaya itu berasal dari Jawa. Kata Malaya berasal dari Malaya, yang artinya mematikan diri. Jadi beliau ini telah mengalami mati syadroning urip, yaitu merupakan mati dalam hidup ini. Dengan menghayati kematian dalam hidup seseorang akan mengetahui hakikat hidup. Tanpa merasakan kematian dalam hidup, kita hanya bisa mencicipi kulit alam semesta ini. Itu kata Sunan Kalijaga. Dahsyat luar biasa. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, beliau berguru di Pasai dan berdakwah di wilayah Malaya dan Patani. Raden Syahid kembali ke wilayah Jawa. Nah, saat kembalinya di tanah Jawa ini, Raden Syahid atau Syekh Said atau Syekh Malaya diangkat menjadi anggota Wali Songo, yaitu wali ke-9 pemuka dan penyebar agama Islam di Jawa. Nah, dalam beberapa kepustakaan, Wali Sanga juga dikenal sebagai Wali Sana, yang artinya para penguasa wilayah dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Nah, berdasarkan informasi yang didapatkan, Wali Sanga itu berasal dari kata Wali Sangha. Kata Sangha berasal dari agama Buddha, tetapi dalam artian ini kata tersebut diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang mendapatkan pengajaran langsung dari Allah untuk mengajarkan Islam dengan benar. Ada juga yang mengartikan Wali Sangha sebagai kumpulan majelis ulama penyebar agama Islam di Jawa, dan mereka itu amat tinggi ilmunya. Dan jadi itu tuh yang menyebabkan ada perkumpulan Wali Sangha atau Wali Songo. Yang terkenal di Indonesia ini ada Wali Songo, Wali ke-9. Sahabat Jundu, peranan Sunan Kalijaga, menurut buku yang pernah Anda baca, pada dasarnya Wali Sanga itu merupakan suatu lembaga dakwah Islam yang beranggotakan 8 orang wali dan digantikan secara periodik nih, bila ada salah satu anggota ini meninggal atau kembali ke negeri asalnya. Nah, Raden Syahid ini diangkat menjadi anggota Wali Songo pada periode ketiga menggantikan Syekh Subakir yang kembali ke Persia. Nah, sebagai salah satu anggota Wali Songo, Raden Syahid dikenal nih dengan sebutan Sunan Kalijaga. Karena terkenal nih, ketika itu peristiwa si Raden Syahid ini bertapa bertahun-tahun di sungai sampai dilumutin sama rerumputan dan semak-semak. Dahsyat luar biasa. Kata Sunan Kalijaga itu artinya orang yang menjaga kali atau sungai. Memang ada penulis yang mengatakan sebagai kodi yang suci. Alasannya, Kalijaga dianggap sebagai pelafalan dari kodi Zakka. Dari segi pengucapan bisa dibenarkan, tetapi tidak ada alasan nih. Udah pokoknya emang banyak macam-macam penamaan daripada Sunan Kalijaga. Karena semua wali dipandang sebagai orang suci, sebagai hakim agama yang suci. Jadi intinya di Jawa itu seperti itu. Nah, Sunan Kalijaga ini merupakan peranan yang amat penting nih dalam penyebaran agama Islam, tentunya khususnya yang ada di Jawa. Selain Syekh Siti Jenar, hanya beliau yang aktif menyebarkan agama Islam dengan menggunakan kultur Jawa sebagai medianya, ya kan?
Jadi terkenal juga nih Sunan Kalijaga dengan kultur-kulturnya. Nah, Sunan Kalijaga adalah nama yang akrab di kalangan Islam Jawa. Dan dari berbagai kisah yang disebutkan bahwa Sunan Kalijaga ini dan Syekh Siti Jenar merupakan murid Sunan Bonang. Jadi dua-duanya adalah murid Sunan Bonang juga. Dan banyak juga berseliweran kisah tentang Sunan Kalijaga ini membunuh Syekh Siti Jenar. Padahal itu riwayat itu juga masih diragukan. Sahabat Jenuh, dalam kesimpulan, pertentangan antara Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga itu adalah tidak benar. Bahkan perlu diketahui sahabat Jenuh, Pangeran Panggung, putra Sunan Kalijaga, merupakan salah seorang murid daripada Syekh Siti Jenar. Memang sih antara Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga sama-sama mengajarkan ilmu ma'rifat, namun caranya berbeda. Kalau Syekh Siti Jenar ini lebih menitik beratkan pada olah batin untuk pencapaian diri sejati. Sedangkan nih Sunan Kalijaga itu sama mengajarkan ma'rifat, tapi lebih melakukan pengamalan praktis dalam kehidupan sehari-hari orang Jawa. Jadi pendekatannya berbeda. Walaupun sama-sama nih murid daripada Sunan Bonang, tapi dalam berdakwahnya itu beda-beda. Sama di zaman sekarang ini, kita kan punya guru beda-beda. Ada yang ngajari ilmu hikmah, ada yang ngajari ilmu syariat, ada yang ngajari ilmu tasawuf, itu beda-beda semua. Tapi tujuannya sama, untuk mencapai kemarifatan. Kemudian sahabat Jundu, di kemudian hari Jaka Tingkir yang putra Kebu Penanga atau Ki Ageng Pengging itu dididik oleh Sunan Kalijaga. Jadi berdasarkan adab Jawa, tata krama Jawa, hal ini tak mungkin terjadi. Apalagi hubungan Syekh Siti Jenar dan Kalijaga berada dalam kewalian, bukan dalam relasi kekuasaan. Ki Pamanahan, Ki Panjawi, Ki Juru Martani itu dididik oleh Sunan Kalijaga. Padahal orang-orang tua mereka adalah anak didik daripada Syekh Siti Jenar. Nah, di kemudian hari itu mereka ini justru membawa Sultan Hadiwijaya untuk mengalahkan murid Sunan Kudus. Kalau Sunan Kalijaga yang melakukan hukuman mati terhadap Syekh Siti Jenar, tentunya dia akan sangat berhati-hati terhadap anak cucu Ki Pengging ini. Bukan malah mendidik dan menekatkan hubungan Jaka Tingkir dengan Sultan Tenggrono. Itu terlalu resiko, terlalu berbahaya. Iya, membaur dendam itu sulit dilupakan. Nyatanya, Sunan justru mengambil menantu Jaka Tingkir yang menerima ajaran Syekh Siti Jenar. Dan Kalijaga juga yang masih kedudukan wali di masa Sultan Trenggono malah mengajarkan ilmu kepada Jaka Tingkir yang kelak menjadi raja bergelar Sultan Hadiwijaya. Dahsyat luar biasa. Nah, dalam kasus penghakiman terhadap Syekh Siti Jenar, justru Sunan Kalijaga memilih diam. Inilah kearifannya. Dia arif dan bijaksana. Karena itu beliau tidak mau menghakimi orang lain yang tidak berbuat pidana. Sunan Kalijaga tidak ingin terjebak dalam politik, meski di belakang hari kemudian memiliki peranan utama dalam politik. Tetapi beliau tetap memilih cara pengembangan agama Islam melalui budaya yang ada. Itu dahsyat luar biasa Sunan Kalijaga. Sahabat Jundu, dalam kisah kewalian, Sunan Kalijaga dikenal sebagai orang yang menciptakan pakaian takwa. Beliau ini menciptakan tembang-tembang Jawa, kemudian seni memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan Grebek Maulud. Oh, di Jawa tuh ada tuh namanya Grebek Maulud. Kemudian ada upacara sekaten. Nah, upacara sekaten itu adalah syahadatain, pengucapan 2 kalimat syahadat. Ini dilakukan setiap tahun nih untuk mengajak orang Jawa itu masuk Islam. Ini semua adalah ciptaan daripada Sunan Kalijaga. Dahsyat luar biasa. Jadi ada pendekatan budaya, sehingga orang-orang Jawa pada saat itu menerima Islam dengan terbuka. Tuh hebatnya Sunan Kalijaga. Perlu diketahui sahabat Jundu, salah satu besar karya daripada Sunan Kalijaga adalah menciptakan bentuk ukiran wayang kulit dari bentuk manusia, kemudian menjadi bentuk kreasi baru yang mirip karikatur. Misalnya, orang yang menghadap ke depan tuh diukir dengan letak bahu di depan dan di belakang. Kemudian tangan wayang itu dibuat panjang sehingga menyentuh kakinya. Bahkan meski menghadap ke depan, matanya dibuat tanpa utuh. Nah, jadi nih memang luar biasa, Masya Allah Sunan Kalijaga itu. Jadi tadinya itu wayang kulit itu bentuknya seperti manusia umumnya gitu, tapi dibentuk seperti karikatur, tidak berbentuk manusia. Dan ini merupakan pengubahan yang arahnya jadi benar gitu, tapi tidak merubah kebiasaan adat Jawa pada saat itu. Dahsyat luar biasa. Jadi wayang kulit tuh ya kita lihat, itu adalah ciptaan daripada Sunan Kalijaga. Masya Allah tuh luar biasa.
Kemudian tembang-tembang yang diciptakan Sunan Kalijaga sebenarnya merupakan ajaran ma'rifat, ajaran mistis dalam agama Islam. Meski banyak tembang yang telah diciptakan, tetapi hanya tembang ilir yang dikenal oleh masyarakat Jawa. Tembang ini diajarkan kepada anak-anak SD di Jawa. Jadi ada maklum nih, kalau ente semua nih pada mau cari tahu tembang ilir-ilir itu dalam bahasa Jawa. Karena memang kan waktu itu dakwahnya di Jawa. Mungkin itu aja ringkasan daripada kisah daripada Sunan Kalijaga. Mudah-mudahan ada gambaran tentang kisah Sunan Kalijaga. Jika kisah ini menarik untuk sahabat Jundu dan akan lebih dalam lagi tentang sunan-sunan yang ada seperti Wali Songo itu, tulis di komentar. Mungkin kita akan kembangkan lagi nih kisah-kisah ini, dan Ana akan ceritakan lebih detailnya, mulai dari pengajarannya, mungkin dari doa-doanya dan lain-lain, dan metode-metode dalam pengajaran Sunan Kalijaga. Insya Allah akan berlanjut pada episode berikutnya. Jadi kalau dirasa kisah daripada Sunan Kalijaga ini menarik, akan dilanjutkan, tulis komentar ya. Dan mudah-mudahan ini dulu yang bisa Anda sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat wawasan ini. Dan jangan lupa bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayang ter-up to date-nya. Ana dari Robis, salam di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.